Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. BUMN sebagai kekuatan sepertiga ekonomi Indonesia Selalu ada manfaat yang bisa dipetik dari mempelajari kisah hidup orang-orang yang sukses, termasuk Erick Thohir, usaha di Indonesia yang menginspirasi banyak orang. Erick Thohir lahir di Jakarta 30 Mei tahun 1970. Lahir dari keluarga yang berlatar belakang bisnis membuat beliau tumbuh dan besar dalam dunia tersebut, serta berpengaruh pada kehidupannya. Investasi bisnisnya pun tersebar di mana-mana, mulai dari media hingga ke olahraga. Berbekal dengan pengalaman bisnis yang luar biasa, Erick Thohir pun sekarang diangkat menjadi Menteri BUMN oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Pada kesempatan ini, kami ingin mengajukan beliau sebagai role model core value ASN pada kelompok kami. Adapun core value ASN tersebut adalah berakhlak. Berakhlak di sini berarti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mari sama-sama kita lihat nilai core value ASN berakhlak pada diri Pak Erick Thohir. Core value pertama berakhlak yaitu berorientasi pelayanan. Erick Thohir dalam komitmennya untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat menerbitkan surat edaran di mana semua fasilitas umum di BUMN harus gratis, termasuk di SPBU. Beliau menginginkan agar seluruh fasilitas umum dapat dinikmati oleh siapa saja dan masyarakat tak terbebani dengan biaya pungutan. Hal ini tentu saja sejalan dengan berorientasi pelayanan, yang mana Erick Thohir mau memenuhi dan memahami kebutuhan masyarakat. Core value kedua, akuntabel. Sebagai menteri yang bertanggung jawab langsung ke presiden atas jabatannya, Erick Thohir memiliki sikap jujur, adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Contoh dari sikap ini dapat kita lihat ketika beliau melaporkan tindak pidana korupsi di lingkungan maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia yang terkait dengan pengadaan salah satu jenis pesawatnya ke Kejaksaan Agung. Ini merupakan bukti betapa seriusnya beliau dalam bertindak di lingkungan BUMN serta menerapkan core value kedua yaitu akuntabel. Yang ketiga yaitu kompeten. Bapak Erick Thohir terbilang jadi anggota kabinet yang paling sering jadi sorotan publik karena tidak segan membuat gebrakan dan langkah strategis untuk kepentingan pembangunan bangsa. Berdasarkan hasil kajian political opinion, Bapak Erick Thohir menempatkan posisi 5 besar sebagai menteri dengan tingkat popularitas dan apresiasi masyarakat tertinggi, dan posisi pertama kategori tingkat ketersukaan responden. Yang keempat, harmonis. Menteri BUMN Bapak Erick Thohir ingin membangun budaya kerja yang harmonis di lingkungan BUMN dengan jam kerja yang fleksibel supaya dapat meningkatkan kinerja pegawai serta memaksimalkan output pekerjaan di lingkungan BUMN. Selain itu, kaitannya dengan harmonis, Bapak Erick Thohir juga menghargai setiap orang terlepas dari suku dan agamanya. Ini terlihat ketika Imlek kemarin. Bapak Erick Thohir bersilaturahmi dengan warga keturunan Tionghoa dan bahkan menekankan kepada masyarakat untuk menjaga persatuan dan perdamaian antar umat beragama. Yang kelima, loyal. Bapak Erick Thohir adalah sosok yang gigih, bekerja keras, dan tegas dalam bersikap untuk kepentingan masyarakat. Hingga sekarang, banyak kerja-kerja nyata beliau yang telah dilakukannya untuk Indonesia. Di antaranya, pertemuan dengan Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab,
menghadiri peresmian Masjid At-Thohir oleh Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo. Adaptif. Saat ini Indonesia dihadapkan dengan tantangan baru. Bapak Erick Thohir menyatakan, dalam menyikapi hal tersebut diperlukan superhero baru yang didukung oleh tools yang memadai. Kualitas sumber daya manusia yang paham akan digitalisasi merupakan salah satu hero yang akan menjadi bagian terdepan. Core value berakhlak yang terakhir adalah kolaboratif. Dalam hal ini, Bapak Erick Thohir mampu menggerakkan berbagai sumber daya dan terbuka agar para pengusaha dapat bekerja sama dengan BUMN untuk menghasilkan nilai tambah. Khususnya mendorong pengusaha dan UMKM bangkit dari keterpurukan akibat pandemi. Ketika kita bekerja untuk kepentingan bangsa, maka tidak ada lagi kubu swasta atau kubu BUMN. Karena semuanya harus bersinergi menjadi satu, guna mendukung transformasi dalam penanganan ekonomi bangsa Indonesia pasca pandemi. Mungkin itu dulu persembahan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Jumpa di waktu yang lain. And I leave no regret. I do what I can do, not what